Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Salam jumpa lagi kita dalam channel YouTube saya ya. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang sosiologi olahraga. Kita akan berbicara bahwa olahraga sebagai suatu fenomena sosial. Fenomena sosial. Kadang selama ini ya masyarakat memahami bahwa olahraga ini hanya aktivitas fisik, ya, aktivitas fisik. Tetapi perlu disadari bahwa olahraga itu adalah sebagai suatu fenomena sosial. Yaitu kita akan berbicara kenapa dikatakan sebagai fenomena sosial? Karena di sini kita akan berbicara soal manusia, ya. Di sini kita belajar sifat manusia yang monodualisme, yaitu sebagai makhluk individu. Artinya bahwa manusia itu memiliki kebutuhan, tujuan, ambisi pribadi dalam mempertahankan hidupnya, ya. Bahkan manusia bisa menjadi, dalam bahasa Latin mengatakan homo homini lupus, artinya menjadi harimau bagi manusia yang lainnya, atau yang biasa orang kenal bahwa namanya apa? Animale rationale, yaitu animale rationale adalah binatang yang berakal budi. Ketika sifat-sifat baik kita yaitu adalah kebijaksanaan, wisdom, tetapi ketika kerakusan kita menginginkan yang bukan menjadi, ya, itu adalah sifat-sifat animal, atau dalam bahasa Latin animale rationale. Kalau ini Inggris ya animal rasional, ya. Oke. Itu adalah sifat individu ya, sebagai seorang manusia yang memiliki ambisi-ambisi pribadi ya, baik dia sebagai makhluk Tuhan ya, spiritual, maupun sebagai makhluk sosial. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia yang lainnya. Kita lahir pun kita butuh bantuan orang, butuh dukun ya, butuh dokter untuk mengeluarkannya pada saat kita dilahirkan. Jadi jangan kita sombongkan diri bahwa kita hidup tanpa bantuan orang lain. Lalu yang kedua, bahwa manusia dalam lingkungan masyarakat, manusia sebagai bagian dari masyarakat yang tak terpisahkan ya. Masyarakat terbentuk dari sejumlah atau sekumpulan individu atau manusia yang memiliki tujuan tertentu. Di dalam hidup bermasyarakat terdapat pola hubungan saudara yang saling menerima satu sama yang lain, saling mengasihi antara individu dengan individu yang lainnya. Di sini juga saya mau sampaikan bahwa olahraga juga sebagai peranata sosial. Ada dua hal, yaitu di mana olahraga untuk membangun karakter, ya, karakter building, dan olahraga sebagai sport of the miniature of life, ya, sebagai untuk pembentukan karakter dan juga sebagai miniaturnya kehidupan. Jadi kita tidak melihat olahraga itu spesifik dari aktivitas fisik semata, ya, tetap kita harus melihat dari aspek pembentukan karakter, ya, dan sebagai miniatur di dalam kehidupan, miniatur of life. Yang pertama, olahraga membantu proses pembentukan karakter atau karakter building. Contohnya di dalam lingkungan, budaya, adat istiadat, ya, dapat membentuk karakter manusia. Karakter umum dalam olahraga ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau karakter positif itu seperti apa? Ya, sportivitas, fair play, disiplin, kejujuran dan tanggung jawab, kerja keras dan lain-lainnya. Itu nilai-nilai karakter yang ada di dalam aktivitas olahraga. Bagaimana jadi setiap aktivitas olahraga itu ada pembentukan to build karakter, ya, untuk membangun karakter. Dan setiap jenis olahraga juga mempengaruhi karakter setiap individu, baik itu olahraga tim maupun dia itu olahraga individu. Karakter positifnya apa kalau olahraga tim? Cenderung sosialis dan komunikatif. Kenapa dia komunikatif dan sosialis? Karena dia tim, banyak orang, bagaimana saling berkolaborasi, bagaimana saling berkomunikasi. Dan itu juga salah satu kompetensi di dalam pendidikan, yaitu kompetensi untuk menjadi seorang guru dan dosen yang profesional itu harus menguasai 4 kompetensi. Salah satu adalah kompetensi sosial. Oleh karena itu peran guru dan dosen itu tidak bisa digantikan oleh aplikasi apapun, ya, karena aspek sosial. Itu aspek sosial. Jadi di sini kehebatan ya, nilai karakter dalam olahraga tim adalah cenderung sosialis dan komunikatif. Yang kedua, olahraga individu, daya juangnya lebih tinggi. Itu positifnya. Kenapa dia daya juang lebih tinggi? Karena dia tidak ada orang lain bantu dia, karena dia sendiri, maka dia harus berjuang tinggi.
kita seperti lihat tunggal putra, tunggal putri ya di dalam cabang olahraga bulu tangkis ya. Nah, itu karena tidak ada yang membantu dia, oleh karena itu dia harus memiliki daya juang tinggi, dan itu juga akan mempengaruhi dengan pola kehidupan di dalam masyarakat, saudara. Nah, itu aspek positif. Lalu yang berikut, yang kedua, aspek negatif. Kalau olahraga tim ya, negatifnya adalah daya juangnya rendah. Kenapa daya juangnya rendah? Karena mereka saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Nah, itu yang saya katakan bahwa kalau kita lihat dari peranata sosial bahwa sama, saya mau lihat bahwa manusia tidak bisa dapat hidup saling ketergantungan. Nah, lalu yang kedua, untuk olahraga individu dia cenderung egois dan idealis, karena dia bilang ya dia akan sendiri, dia mampu, jadi dia tidak anggap orang. Nah, itu kelemahannya di situ ya, negatifnya itu di situ, saudara. Lalu yang berikut, keterampilan dan nilai-nilai karakter yang dapat dipelajari melalui olahraga itu banyak sekali, saudara-saudara. Yaitu pertama adalah kooperatif, komunikatif, menghormati peraturan ya. Ketika kita sudah menghormati aturan-aturan di cabang olahraga, juga akan terpengaruh kita ketika di dalam kehidupan bermasyarakat. Dia akan mentaati aturan-aturan, dengan sendirinya akan terpola, akan terbentuk. Lalu yang kedua, bagaimana mereka memecahkan masalah, saling mengerti, memahami orang lain, kepemimpinan ya. Di olahraga ada olahraga tim, pasti ada kapten ya, itu dia memimpin. Pola-pola kepemimpinan itu melatih mereka ketika mereka hidup di masyarakat ya, mereka bisa menjadi pemimpin, pengayom ya, itu seperti itu. Lalu bagaimana mereka menerima kekalahan, menerima kemenangan, artinya ketika menang mereka tidak over confidence, ketika mereka menyikapi kekalahan bukan merasa mereka ada rendah diri atau apa, itu tidak, tetapi mereka menerima semua bahwa itu adalah sebagian dari proses. Lalu yang berikut, percaya kepada orang lain, menghormati orang lain, toleransi, karena di dalam aktivitas olahraga tentunya kita dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, dan membuat kita secara tidak langsung untuk saling toleransi, saling menghargai. Apalagi kita dihadapkan di era modernisasi ini, banyak ya peserta didik kita yang mengalami degradasi moral. Oleh karena itu nilai-nilai olahraga harus ditanamkan di dalam dunia pendidikan, saudara, karena banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita ambil di situ. Lalu yang berikut adalah karakter, adalah di mana kecenderungan tingkah laku secara lahiriah dan batiniah yang terbentuk karena pengaruh lingkungan dan mengacu kepada serangkaian sikapnya, attitudes, perilaku, behaviors, motivations, dan keterampilan atau skills. Di dalam olahraga sini juga membantu anak-anak untuk bagaimana olah pikir. Olah pikir artinya bagaimana cerdas, kritis, kreatif, ingin tahu, inovatif, produktif, reflektif, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu kepada kecerdasan intelektual. Karakter kedua olahraga adalah bersih, sehat, bugar, ceria, sportif ya, fair play, gigih, tangguh, handal, bersahabat, kompetitif dan kooperatif. Itu nama masuk ke dalam kecerdasan sosial. Olah rasa ya, kecerdasan emosional, di mana kemanusiaan, peduli terhadap orang lain, saling menghargai, toleran, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat nasionalis, dan mengutamakan kepentingan umum. Yang berikut adalah olah hati, kecerdasan spiritual, yaitu bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, amanah, serta adil, saudara-saudara ya. Itu adalah bagaimana kita bisa dapat, bagaimana olahraga dalam pendidikan karakter, bagaimana kita bisa mendapat, bagaimana olah pikir kita, kecerdasan intelektual kita, olah rasa ya, kecerdasan emosional, olah hati ya, kecerdasan spiritual. Dan tujuan akhir olahraga adalah di mana terletak dalam peranannya sebagai wahana yang unik dalam menyempurnakan watak manusia sebagai sarana untuk memiliki dan membentuk kepribadian yang kuat serta menumbuh kembangkan sifat yang mulia. Hanya orang-orang yang memiliki kebajikan moral seperti inilah yang menjadi warga masyarakat yang berguna, itu menurut Socrates. Oke, saya rasa ini penjelasan saya tentang sosiologi olahraga. Kita belajar tentang fenomena-fenomena sosial ya dalam olahraga yang dapat saya sampaikan pada channel YouTube saya kali ini. Sampai jumpa pada channel berikutnya.